saya Rahmawati Halaka. Saya guru di MIM unggulan Kota Gorontalo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Hari ini, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja video pembelajaran real kelas 5 mata pelajaran matematika. Bagaimana prosesnya? Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ketemu lagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap dengan semangat pagi walaupun sudah masuk di setelah istirahat. Now, how are you today? I'm fine, thank you. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, fresh, luar biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masuk untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Untuk itu Ibu mau tanya dulu, berapa orang yang tidak hadir ya? Ada yang tidak hadir? Ada berapa orang nak? Ada 5 orang, ada 4 atau 5 ya? Ada 5. Yang pertama siapa yang tidak hadir? Naijar. Kenapa Naijarnya? Sakit. Kemudian yang kedua? Aufar. Kenapa nak? Sakit juga ya? Oke, yang ketiga siapa lagi? Almaira. Kenapa? Lagi juga sakit. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman kita yang tidak masuk pada hari ini segera diberikan kesembuhan, kesehatan untuk bisa sama-sama belajar dengan kita di sekolah. Amin. Dan Ibu doakan mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa mengikuti rutinitas setiap hari untuk belajar sama-sama. Amin. Oke, untuk itu ya. Selanjutnya, Ibu mau tahu dulu, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Coba lihat di sekeliling tempat dudukmu, apakah ada sampah atau tidak ya? Kalau ada sampah, tolong dipungut dulu ya. Sampahnya dipungut, dibuang di tempat sampah. Ada ya? Oh, tidak ada. Oke. Yang berikutnya, kita sebelum masuk di pembelajaran, kita akan yang berikutnya kita berdoa dulu ya. Sebelum memulai kegiatan, kita awali dulu dengan doa supaya kegiatan kita insya Allah beroleh berkah dan senantiasa beroleh pahala. Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Doa dimulai abata. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah,
tambahkanlah ilmu pengetahuan kami, dan berikanlah kami pemahaman. Allah is my God, Islam is my religion, Muhammad is a messenger. Oh my God, increase me in knowledge and in. Terima kasih untuk Alisa. Alhamdulillah kita sudah mengawali untuk kegiatan hari ini dengan berdoa. Nah, setelah itu kita akan masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu kita membuat kesepakatan dulu ya. Kita membuat kesepakatan belajar sebelum kita masuk di pembelajarannya. Apa saja itu? Yang pertama, harus bersikap tertib. Siap untuk bersikap tertib? Oke, mantap. Yang kedua, diharapkan bisa bekerja sama ya, bekerja sama antar teman. Karena di pembelajaran nanti kamu akan diskusi ya dengan teman-teman yang nantinya satu kelompok. Siap bekerja sama? Siap. Oke, good job. Yang berikutnya, percaya diri. Percaya diri di sini nantinya akan tampil di depan, mempresentasikan hasil atau bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan Ibu berikan. Siap percaya diri? Siap. Oke, good job. Yang berikutnya, mengikuti arahan atau instruksi. Nah, di sini nantinya akan ada aturan-aturan atau langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, untuk menyelesaikan LKPD yang nantinya akan Ibu Rahma berikan pada saat pembelajaran di awal sampai di akhir. Siap untuk mengikuti arahan? Siap. Good job. Yang terakhir, Ibu mau buat kesepakatan terkait dengan berusaha melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hasil presentasi yang terbaik. Siap untuk melakukan yang terbaik? Siap. Oke, insya Allah untuk selanjutnya coba Ibu mau tes dulu dengan tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat dan dingdong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Oke, di sini ada lagu-lagu. Coba berdiri dulu semuanya. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Oke, dengan semangat yang tadi. Berkibarlah benderaku. Tangan. Suci gagah perwira di seluruh tanah Indonesia. Kaulah pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Oke. Berkibarlah Benderaku. tanah suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Semangat. Sang merah Putih yang perwira. berkibarlah selama-lamanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali sayang. Oke, next untuk yang berikutnya. Kalau tadi sudah menyanyi, kita masuk di materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu, kalau tidak salah itu kemarin itu sempat belajar. Nah, mengingat kembali tentang materi yang kemarin, ada yang masih ingat apa itu data? Coba angkat tangan. Ada yang masih ingat? Oh, Masya Allah. Ada yang masih ingat apa itu data? Siapa? Oke, Alisa. Silakan Alisa, apa itu data Alisa? Data adalah mengumpulkan
Masya Allah. Data adalah mengumpulkan keterangan atau informasi yang fakta. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kalisa. Masya Allah, sudah berani. Next. Apa perbedaan data primer dan data sekunder? Siapa tuh yang mau jawab? Kansa, silakan Kansa. Ya. Oke, kalau yang sekunder? Oke, good job. Tepuk tangan dulu untuk Kansa. Salah. Yang terakhir ini. Siapa yang masih ingat kira-kira cara mengumpulkan data ini apa saja ya? Iya, oke, ada Julfan. Oke, sebelah sana juga ada Julfan, silakan. Oke. Tes, yang kedua observasi. Oke. Mencatat secara langsung. Oke, pengisian angket. Yang kelima wawancara, dan yang terakhir dokumentasi. Good job, Masya Allah, dibabat mantap oleh Zulfan tadi. Masya Allah, terima kasih. Next, kita akan masuk di pembelajaran hari ini, menyambung materi yang sebelumnya. Nah, untuk itu coba dulu kita nyanyi dulu terkait dengan data. Kira-kira apa yang mau dipelajari selanjutnya ya? Ayo semua kita belajar. Cepat. Macam bentuk penyajian data. Ayo semua Kita belajar. macam-macam bentuk penyajian data. Ada yang bentuk daftar, ada yang bentuk tabel, ada juga yang bentuk diagram batang. Ada yang Diagram gambar, ada diagram garis. Itulah bentuk penyajian data. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita semua. Insya Allah. Untuk itu kita next. Kira-kira ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Kalau tadi kan sudah dijelaskan di lagu-lagu ada berbagai macam diagram atau cara. Ada diagram apa saja ya tadi itu? Diagram apa yang tadi ya? Oke, diagram apa ya? Ada diagram gambar sama? Diagram garis. Ada diagram garis. Ada lagi? Diagram batang. Oke, Fazli. Ada diagram batang. Ada lagi? Tadi di lagu-lagu ada diagram apa saja? Azizul apa? Ada tabel. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ada daftar. Diagram daftar. Ada lagi? Sudah ya? Cukup ya? Oh, mantap. Masih diingat itu. Hari ini sudah disebutkan tadi ada berbagai macam diagram yang akan kita pelajari. Kita akan masuk di satu diagram yang khusus kita pelajari hari ini adalah diagram batang. Oke? Kita akan belajar tentang diagram batang. Nah, untuk itu diagram batang ini kita akan belajar cara menyajikan dan membaca diagram batang. Ini pernah lihat diagram batang seperti ini? Pernah? Oke, pernah ya? Pernah lihat di mana itu misalnya? Di mana? Pemilihan suara. Iya, biasanya itu ada di pemilihan gubernur ya atau bupati. Itu biasanya dinampakkan ya grafik perolehan suara sementara. Ya, ada yang seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira siapa yang bakalan menjadi gubernur atau bupati. Atau bahkan presiden juga. Segitu banyak manusia. Contohnya kalau yang di Gorontalo saja kan banyak sekali ya. Kalau mau dihitung satu-satu, bisa nggak? Bisa nggak? Tidak ya. Apalagi seluruh rakyat Gorontalo. Wah, banyak sekali. Jadi kalau dihitung satu-satu, di daftar satu-satu, pasti tidak mau. Kalau papan ini pasti tidak akan muat. Karena itu terlalu banyak. Makanya digunakanlah salah satunya adalah dengan cara membuat diagram
batang. Nah, perhatikan ada gambar. Coba seperti yang ada gambar yang di atas. Kira-kira ada berapa banyak jumlah jeruk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok lama? Tidak ada yang cepat, Oke, ada 16. Tapi lagi hitung satu-satu ya. Ya, coba Ibu mau bandingkan kalau dengan menggunakan data yang tadi misalnya. Kalau yang data yang tadi kita langsung tahu grafiknya. Kalau misalnya sini ada angka 1, 2, 3, itu akan kita ketahui ya. Jadi untuk ini, yang ini dalam bentuk daftar, kalau dibuat dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, itu memudahkan kita untuk membacanya. Nah, untuk itu, ya, bagaimana cara menghitung banyak buah-buahan yang tadi? Dengan mudah. Oke, menggunakan gambar, menggunakan diagram. Caranya bagaimana itu menggunakan diagram? Cara menggambarnya, ada yang tahu bagaimana cara bisa menyajikan yang tadi gambar ke dalam bentuk diagram batang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bingung ya? Bingung? Oke, nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana caranya data yang dari bentuk daftar kita akan buat ke dalam bentuk diagram batang agar lebih mudah kita mempelajarinya, agar lebih mudah kita melihat ya untuk mengambil keputusan kira-kira yang mana jawabannya. Nah, apakah diagram batang memudahkan kamu dalam membaca data? Iya, benar atau? Oh iya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyajikan dan membaca diagram batang. Ini yang akan kita pelajari. Nah, untuk itu coba lihat ada contoh. Ini diagram batang contohnya. Seperti ini yang namanya diagram batang. Coba Ibu mau tanya, siapa yang memiliki perolehan suara yang paling terbanyak? Wow, cepat sekali jawabannya. Tadi waktu ditanya yang jeruk 1, 2, 3, 4, 5 lagi butuh waktu. Kalau yang paling sedikit siapa? Ih, cepat sekali tanya langsung dijawab. Ya, jadi lebih mudah yang mana? Waktu di daftar tadi atau yang diagram batang? Ya. Jadi untuk itu kita akan belajar hari ini bagaimana cara dari daftar tadi yang banyak kita akan buat menjadi diagram batang. Oke, kita next untuk yang berikutnya. Ini manfaat-manfaatnya ya. Itu yang pertama adalah memudahkan kita memahami apa yang ada di dalam daftar. Lebih cepat. Mengurangi beban untuk membaca. Next, membantu kita untuk fokus. Kalau misalnya ditanya yang paling banyak, berarti yang dilihat aja yang paling banyak. Fokus gitu. Meningkatkan daya ingat. Ketika ditanya langsung otomatis menjawab. Oke, untuk itu lebih jelasnya silakan disimak video yang nantinya Ibu tayangkan ya. Diperhatikan baik-baik bagaimana cara menyajikan dan membaca data. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, silakan disimak video berikut ini. Data dalam bentuk diagram batang ya, ini maksudnya adalah data yang disajikan nanti ya berbentuk batang, yang bentuknya itu persegi panjang yang digambarkan boleh vertikal atau boleh horizontal ya, tergantung sesuai soalnya dengan lebar yang sama ya. Langsung saja kita mudah dipahami. Lari mencatat warna kesukaan siswa kelas 5 SD Nusantara 01 diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya ya, ada nomor warna banyak siswa, ada warna merah, biru, kuning, ungu, hijau. Ya, banyaknya ini bisa kalian lihat. Kemudian pertanyaannya ya, buatlah diagram batang dari data di atas. Nah, perhatikan langkah pertama yang kita buat ya, pasti sudah bisa ya kita buat garis vertikal dan garis horizontal. Nah, kemudian kita kasih keterangan di sini ya, yang tegak ini atau yang vertikal ini kita isi banyaknya ya atau frekuensi.
Kemudian yang mendaftar ini atau jadi jawabannya 30 siswa. Jadi ada berapa totalnya? Dapat 30 siswa ya. Nah, bisa dipahami ya. Sangat mudah sekali ya. Mudah atau susah? Diagram batang ya. Mudah atau susah? Fokus untuk yang dikerjakan. Nah, misalnya seperti ini, soalnya kalian harus paham ya. Kalau ada A di sini, kemudian letak beasiswanya di sini. Jadi tinggal tarik dari seluruhnya di mana? Nah, di sini. Jadi jawabannya yang ini tadi ya. Nah, bisa ya? Cukup. Cukup ini? Sudah cukup ya? Cukup ya? Boleh? Kita bisa next di materi selanjutnya. Nah, karena sudah mengerti dan paham terkait dengan materi yang sudah ditampilkan tadi, kita akan membuat suatu proyek yang nantinya kita akan membuat diagram batang ya. Diagram batang yang nantinya kita akan buat ini berdasarkan langkah-langkah yang sudah tadi dijelaskan. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan dulu data, kira-kira kalau tadi dalam bentuk tabel. Yang tadi itu dalam bentuk tabel kita mengumpulkan data, kemudian kita membuat tabelnya. Ya, membuat tabelnya. Yang tadi ada warna, ada yang tadi frekuensinya tuh atau banyak, ya, banyak datanya. Kemudian yang kedua kita membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar atau lebih dikenal tadi disebutkan adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang ketiga adalah membuat skalanya. Skalanya ya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Usahakan jaraknya itu sama. Ya, jangan dibawa dekat sekali, yang di atas sudah mulai renggang. Jangan ya. Jadi skalanya itu harus sama. Kalau tadi dimulai dari angka 1 sampai angka 10. Ingat dari bawah itu angkanya dari yang terkecil, bukan yang terbesar. Dari bawah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua yang samping, yang horizontal, dari yang pertama, dari tabel yang baris pertama sampai baris terakhir itu diurutkan. Next yang keempat adalah membuat batangnya ya, menggambar atau mengarsir. Yang terakhir adalah memberikan keterangan. Misalnya tadi ada warna merah ya, ada angka 1, 2 dan seterusnya. Yang semangat. Sekarang kita sudah membentuk kelompok yang tadi sudah dipilih oleh masing-masing orang ya. Alhamdulillah ada 5 kelompok untuk hari ini. Untuk itu setiap kelompok Ibu Rahma akan membagikan ya LKPD yang perlu kamu kerjakan selama diskusi nanti. Nanti dibaca LKPD-nya. Tapi sebelum masuk di data yang nantinya akan kamu olah, kita tentukan dulu kira-kira kamu ambil olah data yang mana ya. Ini ada macam-macam data yang akan kita peroleh. Untuk itu pilih salah satu ya. Kira-kira oke. Kita mulai aja ya dari kelompok 1. Coba perwakilan kelompok 1 maju. Silakan maju. Satu aja yang paling dekat. Silakan maju. Silakan dipilih salah satunya. Oke, mendapatkan minuman. Oke. Hobi, mau ambil hobi. Tinggi badan. Berat badan. Itu Ibu Rahma bagikan ya, ada LKPD untuk setiap kelompok. Silakan dibaca dulu, materinya ada. Bisa lewat penelitian yang ada ditempel sudah. Silakan kira-kira ini kita selesaikan sampai selesai mempresentasikan. Sudah siap mempresentasikan? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan LKPD ini coba? Berapa waktunya? Berapa waktu yang akan dibutuhkan? Kita sepakat 10 menit. 15 menit.
Oke, tadi Bang apa kan? Hobi. Banyak cantik. Kita masuk di kegiatan selanjutnya ya, yaitu mempresentasikan hasilnya dari kelompok yang sudah ada. Ada yang sudah selesai ya? Kelompok mana yang sudah selesai? Oh, kelompok berapa? Kelompok 1, silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan tadi. Jadi dari gambar ini dapat disimpulkan banyaknya seluruh data yang dikumpul adalah 20. Data yang paling banyak adalah PNS, data yang paling sedikit adalah polisi dan dokter. Kita sudah selesai tadi presentasi, kita masuk yang berikut adalah latihan soal. Ya, kita latihan soal. Untuk itu teman-teman, Ibu Rahma di papan sudah siapkan ada 5 soal. Untuk itu silakan teman-teman jawab. Kita mulai saja langsung dari nomor 1. Ini datanya dari nomor 1 sampai nomor 10. Selesai. Coba yang nomor 4. Mobil yang paling banyak adalah A8, B10. Silakan diangkat 1, 2, 3. Jawaban. Oke. Tidak boleh tukaran-tukaran jawaban ya. Tukaran jawaban tidak boleh. Oke, silakan. Ya, yang jawab coba yang mana jawabanmu? Ya, mana yang dapat A? Ya, sudah selesai untuk soal-soalnya. Silakan ditaruh dulu kertas-kertasnya. Sekarang kita masuk di materi yang berikut. Kegiatan berikut adalah menyimpulkan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Siapa ya? Siapa yang bisa simpulkan? Kira-kira kita sudah melakukan apa ya hari ini? Angkat tangan ayo. Oke, Bilkis silakan. Mengelompokkan data sesuai daftar. Oke, mengelompokkan data sesuai dengan daftar yang sudah didaftarkan. Ada lagi hari ini? Ada lagi? Ya, oke Dinan. Mempelajari diagram batang. Oke, mempelajari diagram batang. Good job. Ada lagi? Ada lagi? Ya, oke, secara umum yang kita pelajari hari ini adalah ini, yaitu dapat mengelompokkan data, membuat sumbu datar dan sumbu tegak, kemudian membuat skala, dan yang terakhir adalah kita membuat diagram batangnya. Pembelajaran hari ini, apa yang terkesan dari kamu? Kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, Atifah. Senang Oh, senang. Kenapa? Ada karena seru. karena seru ya. Bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Atifah. Ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya kira-kira? Oke, Kansa. Senang. Senang. Kenapa tadi merasa senang? Asik. Karena asyik. Oke, ada lagi? Ada yang merasa sedih? Ada yang merasa sedih di sini? Ada? Tidak ada. Semuanya happy? Happy? Senang? Angkat tangan yang merasa senang. Oke, ya alhamdulillah merasa senang. Ibu kira tadi ada yang sempat marah-marah, enggak ada ya? Ya, oke, kita next yang terakhir. Tindak lanjutnya untuk ke depan pembelajaran berikut. Kalau ada yang tidak dipahami, itu bisa baca kembali yang ada di buku pelajaran, di buku cetak, atau bisa ke link YouTube-nya Ibu Rahma dan lihat pembelajaran tadi itu Ibu Rahma sudah upload di YouTube juga. Kita sudah sampai di penutup ya, sudah mau pulang. Untuk itu, kira-kira siapa ya yang bisa bantu Ibu untuk menutup kegiatan kita pada hari ini? Oh, ada yang angkat tangan di belakang. Oke, silakan maju Mas. Tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim wal mursaha inna rabbila ghafurur rahim.
Bismillahi kharajna wa bismillahi kharajna wa alallahi tawakkalna. Amin. Alhamdulillah, terima kasih untuk Dawi. Kita sudah selesai, Alhamdulillah sudah di rangkaian terakhir. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mau semangat belajar hari ini. Nah, untuk itu kita akan kembali insya Allah di pertemuan berikut dengan materi yang berbeda juga. Ibu Rahma ucapkan terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.